بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, sidang jamaah maghrib menbelakan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah guyuran hujan kita bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sholat maghrib secara berjamaah. Dalam sebuah kaidah disebutkan al-ajru ala qadril masyaqqah. Besar pahala didapat oleh seorang sangat bergantung dengan beratnya juga ujian ketika melakukan ibadah itu. Semakin berat ujiannya, semakin besar pula pahalanya. Dalam kondisi hujan, kemudian macet, tetap kita paksakan diri untuk sholat berjamaah. Berbeda pahalanya dengan kondisi yang normal. Enak cuaca, tidak ada hujan, kemudian lancar perjalanan. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita coba untuk membacakan tadabbur ayat. Tadabbur ayat dalam surat Yusuf. Sebelum kita bacakan tadabbur ayat ini, ada satu pertanyaan tentang hukum menjamak solat. Apakah boleh dijamak solat asar ke solat Jumat? Barangkali kita, ini khusus tentunya bagi orang yang musafir dalam melakukan perjalanan, bisa saja bertepatan pada hari Jumat. Ada yang berangkat umroh, ada yang berangkat haji, bertepatan waktu itu Jumat dan dalam perjalanan. Apakah boleh nanti sholat asar dijamakkan ke waktu Jumat tersebut? Terjadi kesepakatan ulama fikih. Yang pertama, la tajibu sholatul jum'ati 'alal musafiri binafsih. Tidak wajib sholat Jumat bagi musafir. Ini tidak ada beda pendapat. Sholat Jumat tidak wajib hukumnya bagi musafir. Wa in shallaha ma'al mustawtinin ajza'athu an sholati dhuhri bil ijma'. Namun jikapun ia sholat Jumat, maka gugur kewajiban sholat zuhurnya ijma' ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak wajib sholat Jumat bagi musafir, namun jikapun ia sholat Jumat, maka kewajiban zuhur gugur. Ini yang pertama. Yang kedua, juga kesepakatan para ulama, kama yajuzu lil musafiri jam'u zuhri ma'al asri wa jam'ul maghribi ma'al isya jam'u taqdimin au ta'khirin. Bahwa bolehnya bagi seorang musafir menjamak, mengumpulkan dua waktu solat pada satu waktu, yaitu zuhur bersama asar dan maghrib bersama isya. Baik itu jamaknya jamak takdim, asarnya diangkat dimajukan ke zuhur, isyanya dimajukan ke maghrib, atau jamak takhir, zuhurnya dimundurkan ke waktu asar, maghribnya diundurkan ke waktu isya. Ini hukumnya boleh. Tidak ada perbedaan pendapat ulama bagi musafir. Lakin hal yujma'ul asru ilal jum'ati idza shallal jum'ata ma'al mustawtinin. Yang menjadi permasalahan adalah seorang musafir sholat Jumat dalam perjalanannya. Bolehkah saat itu selepas Jumat nanti dia tarik asarnya ke waktu Jumat itu?
Disinilah terjadi perbedaan pendapat ulama. Ikhtalafa ahlul ilmi bijawazi jam'i salatain lil musafiri ala aqwal. Terjadi perbedaan pendapat ahlul ilmi, ulama maksudnya, tentang kebolehan menggabungkan dua solat itu. Tadi kita ulang lagi, tidak terjadi perbedaan pendapat bahwa musafir boleh tidak Jum'at. Ini la khilaf, tidak ada perbedaan. Dan juga kalau seorang musafir sholat Jum'at, kewajiban zuhurnya gugur. Ini aman. Yang kedua, boleh bagi musafir menggabungkan sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Karena ada juga kasus 2 pekan lalu kalau tidak salah, ada seorang yang menjamakkan subuh dengan zuhur. Kita dalam perjalanan ini, begitu sampai di Sigli, masuk waktu subuh. Kita salat subuh, datang bapak satu ini, saya tadi sudah jamak Ustaz. Jamak apa? Subuh. Kemana jamaknya? Zuhurnya tarik ke subuh. Mantap. Inilah perlunya ilmu. Yang boleh dijamak itu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Adapun subuh tersendiri dia merdeka. Zuhur dan asar jika kita lakukan 2 waktu ini di waktu pertama disebut dengan jamak takdim. Ini pun ada kasus. Karena penjelasan tidak detail ketika mendengar masalah jamak, akhirnya zuhur dan asarnya sekaligus satu salam. Nah, yang semestinya zuhurnya 2 rakaat, kemudian assalamualaikum, asarnya 2 rakaat, lalu assalamualaikum. Ini tidak. Langsung karena makna jamak di sini dia pahami, bergabung, sudah zuhur dan asar sekaligus assalamualaikum, selesai. 4 rakaat sekali salam, zuhur dan asar di situ. Nah, tidak demikian. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jika dilakukan di waktu zuhur disebut dengan jamak takdim, mendahulukan. Jika ditarik zuhurnya di waktu yang kedua, asar, maka disebut dengan jamak takhir. Juga ada kasus, ini kasus salat maghrib. Karena dianggap boleh 2-2, maka maghrib pun diringkas. Nah, ini pula bahaya. Yang boleh diringkas itu yang solatnya arba', 4 rakaat, 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Adapun maghrib tidak boleh diringkas. Ini masalah ringkas. Apalagi subuh diringkas, mau jadi berapa? 1. Masya Allah. Nah, ini tidak ada khilaf para ulama. Boleh bagi musafir menggabungkan solat zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Yang terjadi tadi perbedaan pendapat, bolehkah solat asar ditarik di waktu zuhur, dilakukan dengan jamak takdim. Sebelum kita bacakan pendapat ulama ini, ada yang ingin komentar? Yang biasa kita pergi selama ini musafir bagaimana kalau ketepatan hari Jumat? Apakah kita jamak asarnya ke zuhur atau tidak? Bagaimana biasanya? Yang pernah menjamaknya ada? Kenapa menjamak asar ke Jumat? Dan bagi yang enggak pernah menjamak asar ke Jumat, kenapa tidak menjamak? Ada? 1 orang aja? Tidak ada ya? Kalau begitu sudah kita cukupi sajalah pengajiannya. Nah, kita bacakan bagaimana pandangan para ulama. Dan nanti kita termasuk golongan mana selama ini. Zahabal hanabilatu ila adami jawazi jam'il jum'ati ma'al asri mutlaqan. Berpendapat ulama-ulama Hambali tidak boleh menjamak solat Jumat bersama asar secara mutlak, tidak boleh. Jadi kalau ada di antara kita selama ini berpaham tidak menjamak solat asar dengan Jumat, itu mazhabnya Hambali.
sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, ikhlas atau tidak ikhlas, kita sudah bermadhab Hambali. Nah, apa dalilnya? Kelompok pertama ini memiliki 4 dalil tentang tidak bolehnya menjamak sholat asar di waktu Jumat. Pertama dalilnya adalah adamu wurudid dalili ada zalika. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan demikian itu. Tidak pernah diriwayatkan Rasulullah SAW sholat Jumat lalu dijamak asar ke Jumatnya ketika musafir. Wal aslu fil ibadati al man'u illa bidalilin. Sedangkan hukum asal ibadah, kata mereka, itu tidak boleh kecuali ada dalil. Menggabungkan asar, menjamakkan asar ke Jumat ini ibadah. Sementara tidak ada dalilnya dari Nabi pernah melakukan, maka kita tidak boleh lakukan. Begitu sering Nabi kita SAW melakukan perjalanan, dan berkemungkinan selama, taruhlah setelah ke Madinah, hijrah ke Madinah, walaupun sholat itu sudah, sholat Jumat pertama itu di Madinah, 10 tahun Nabi kita SAW hidup di Madinah. Begitu banyak beliau melakukan perjalanan. Boleh jadi satu di antara sekian puluh tahun itu ada hari Jumat beliau melakukan perjalanan, dan tidak dinukilkan, tidak diriwayatkan bahwa beliau menjamak asar di waktu Jumat ketika perjalanan. Ini menunjukkan tidak boleh. Dalil pertama. Kalau ini sebenarnya bisa, sebelum kita masuk ke dalil keduanya, bisa dikritisi sedikit. Ya memang gak mungkin dah beliau menjamak asar ke Jumat, karena dalam perjalanan beliau gak pernah sholat Jumat. Iya, Pak. Kalau itu agak mudah sedikit ya bantahnya. Wajar. Karena dalam perjalanan, sepanjang perjalanan Nabi kita gak pernah sholat Jumat. Musafir itu gak. Itu sebagai contoh dari beliau. Dan perjalanan beliau selalu ibadah, baik itu ibadahnya seperti umrah ataupun perang. Itu perjalanan beliau. Seharusnya nggak boleh dibantah dulu di sini. Nah, kedua, dalil kelompok pertama yang mengatakan tidak boleh menjamak asar kepada Jumat adalah la qiyasa fil ibadati fala tuqasul jum'atu 'ala adh-dhuhri. Tidak boleh menggunakan kias dalam ibadah. Makanya Jumat nggak boleh dikiaskan kepada zuhur. Gak boleh dikiaskan Jumat kepada zuhur. Beda, zuhur 2 rakaat, Jumat 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Adapun yang 2 rukun khutbah itu tidak bisa dikatakan 2 rakaat daripada zuhur. Kenapa? Karena 2 rukun khutbah itu berbicara, bercakap-cakap, berkhutbah, bahasa ajam. Sedangkan 2 rakaat zuhur itu bahasa Arab, bacaan Al-Quran, sholat 2 rakaat. Jadi tidak boleh dikiaskan. Sehingga tidak boleh dijamak asar kepada zuhur. Ini dalil kedua. Dalil ketiga dari kelompok yang mengatakan tidak boleh jamak asar kepada zuhur adalah al-jum'atu salatun mustaqillatun. Jumat itu salat tersendiri. Wa taftariqu ahkamuha 'anidh dhuhri bi furuqin katsiratin tamna'u an tulhaqu ihda salataini bil ukhra. Berbeda hukum-hukumnya salat Jumat daripada salat zuhur dengan perbedaan yang begitu banyak sehingga menghalangi untuk disamakan satu sama lainnya. Terhalang karena perbedaan yang banyak tadi. Nah, ini mirip dengan penjelasan nomor 2, tidak ada qiyas dalam ibadah menurut pendapat yang kedua ini. Dalil ketiga, wuqu'ul matari alladhi fihi al-mashaqqatu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarid annahu jama'a fihi bainal 'ashri wal jum'ati. Ini juga mirip-mirip dengan dalil yang pertama tadi, bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali terjadi hujan. Walaupun beliau tidak musafir. Sedangkan kalau kita seandainya tinggal di tempat, misal sekarang hujan, misal hujan ini.
maghrib hujan, sebelum maghrib hujan, kemudian setelah sholat juga hujan, tetap hujan. Itu sesekali nanti di sini kita amalkan menjamak sholat asar ke maghrib. Itu boleh. Sebagaimana Nabi kita SAW juga melakukan hal itu, menjamak di waktu hujan. Itu diperbolehkan. Dulu pernah kita praktekkan di Masjid Long Raya, di saat sholat zuhur hujan deras sekali hujan. Selesai sholat zuhur masih juga hujan. Dan waktu itu saya pula imam. Selesai assalamualaikum, saya berbalik kepada jemaah, bagaimana ada satu sunnah yang bisa kita amalkan sekarang, menjamak sholat asar ke waktu zuhur ketika turun hujan. Kita lakukan sunnah ini. Sepakat jemaah, ayo kita lakukan. Langsung qamat sholat asar 4 rakaat. Walaupun kita mungkin boleh menjamak, karena untuk menjamak itu tidak mesti, bukan kekhususan musafir. Yang kekhususan musafir itu mengkasar, memendekkan yang 4 jadi 2. Sedangkan jamak tidak ada kekhususan musafir. Siapa saja yang mendapat kesulitan, seperti orang yang sedang Allah uji sakit di rumah sakit, pakai kateter, kemudian tidak bisa dia sholat setiap 5 waktu itu tepat waktunya, akan menyulitkan dia, tidak ada yang mengurus untuk berwudu, tidak ada yang mensucikan dia. Ini ada kesulitan, mendapat keringanan boleh menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Atau ada nanti yang Allah uji dengan penyakit tasalsulul baul, terus kencing, terus keluar kencing, bagi laki-laki atau wanita yang terus keluar darah istihadah misalnya, penyakit. Jika dilakukan setiap waktu itu ganti pakaian, tidak sanggup dia, berat sekali. Ganti pakaian, ganti pampers dan sejenisnya, berat bagi dia. Ini dapat keringanan menjamak sholat. Hujan juga tadi. Nah, disebutkan dalil keempat ini, di zaman Nabi SAW itu hujan tidak sedikit. Bukan jarang maksudnya. Selama 10 tahun itu sering juga hujan. Sebagai bukti, di saat kering kemarau, di saat masyarakat kota Madinah itu sudah hewan-hewan kepanasan, kemudian tumbuhan kering. Lalu di saat khutbah Nabi SAW datang seorang Arab Badui, ya Rasulullah, hewan-hewan sudah hampir binasa, pohon-pohon sudah kering, mohonlah kepada Allah turunkan hujan. Lalu turun hujan. Nabi kita berdoa turun hujan. 1 minggu turun hujan sampai Jumat berikutnya. Seandainya boleh menjamak, kata kelompok keempat ini, maka pasti akan ada riwayatnya Nabi kita menjamak asar ke Jumat. Dan buktinya Nabi kita SAW tidak lakukan jamain. Itu maknanya apa? Kata kelompok pertama ini, maknanya tidak boleh menjamak asar ke waktu Jumat. Titik. Ada diskusi sebelum kita masuk kelompok kedua? Naam. Fadhal. Silakan. Sedih musafir. Ini bagus sekali, banyak doa-doa, Pak. Sampai pada saat salat Jumat, apakah saya lebih baik ikut salat Jumat di masjid itu, atau saya salat zuhur untuk menjamak asar? Mana lebih baik? Apa saya ikuti Jumat atau saya tidak ikut Jumat? Saya lakukan yaitu salat zuhur untuk supaya bisa menjamak tadi. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Kalau pertanyaannya apakah lebih baik ikut Jumat atau saya ambil salat zuhur, ini sulit jawabannya. Kalau pertanyaan lebih baik mana, tetapi tidak wajib dan boleh, itu saja. Tidak wajib dan boleh. Kalaupun dilakukan salat Jumat, gugur zuhurnya. Bagaimana kalau saya mau ambil asarnya jamakkan? Inilah pembahasan kita, di mana nanti kita ambil pendapatnya. Satu lagi kita sampaikan pendapat yang kedua. Kalau kita jadikan standarnya pendapat pertama, berarti tidak boleh menjamak. Kalau begitu kita ingin jamak, kita ambil zuhur. Nah, kan? Ambil zuhur. Baik, kalau begitu kita langsung masuk pendapat kedua.
wa dhahabal jumhuru ila wa dhahaba jumhuru ahli ilmi ila jawazi jam'il jum'ati ma'al asri. Dan berpendapat jumhur, kebanyakan ulama fikih, tentang bolehnya menjamak Jumat bersama asar. Dalam hal ini ulama Hambali agak sedikit dibandingkan dengan yang membolehkan, lebih banyak. Lalu dirinci di sini, yang membolehkan ini juga beda pendapat lagi. Fadhahaba Syafi'iyyatu ila jawazi jam'il jum'ati ma'al asli jam'u taqdimin. Ulama Syafi'iyah mengatakan boleh jamak asar kepada Jumat, tapi syaratnya jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Tidak boleh Jumat itu dimundurkan ke asar. Kalau sudah Jumat dimundurkan ke asar, sudah habis waktu. Bukan sudah Jumat lagi namanya. Boleh jamak asar Jumat, tetapi syaratnya jamak takdim. Kenapa alasannya? Li jawazil jam'i baina dhuhri wal asri, karena bolehnya menjamak zuhur dan asar. Zuhur boleh, kenapa Jumat enggak boleh? Kalau ada yang bertanya, mana dalilnya Nabi SAW mengatakan pernah menjamak asar ke Jumat? Di balik pertanyaannya, mana dalilnya yang melarang? Mana yang melarang? Bukankah zuhur itu digantikan oleh Jumat, waktunya sama? Sekarang hati dalil, datangkan dalil yang melarang. Ya, berat juga ini. Itu ulama Syafi'iyah. Ini bisa dilihat referensi di kitab Majmu' Syarah Muhadzab, juga Asnan Matalib, Tuhfatul Habib, dan beberapa kitab dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan ulama Malikiyah ini lebih luas lagi. Jawazul jam'i bainahuma mutlaqan li'annahum dzakaru anna waqtal jum'ati mumtaddun ila ma qabla al-ghurub. Kalau ulama Malikiyah lebih lagi, secara mutlak boleh jamak. Mau jamak takdim boleh, jamak takhir juga boleh. Karena bagi mereka ini Jumat itu waktunya panjang, sampai menjelang sebelum ghurub, sebelum terbenam matahari masih bisa Jumat. Jadi mau jamak takdim ditarik asarnya ke Jumat boleh, atau Jumat nanti dimundurkan ke waktu asar juga boleh. Ini lebih asik lagi. Apa dalil kelompok kedua ini yang mengatakan boleh? Satu, lebih banyak sebenarnya dalilnya ini. Kita baca. Ma'nal jam'i baina salataini huwa wad'u ihdahima fi waqtil ukhra. Makna gabung dalam dua solat itu adalah meletakkan waktu yang satu kepada waktu yang lain. Wa hadza hasilun bil jum'ah, dan ini didapat ketika salat Jumat. Wa waqtul jum'ati lam yataghayyar wa innama qaddamna al-'asr. Waktu Jumat itu enggak berubah, tetap sama dengan waktu zuhur. Hanya saja asarnya kita majukan ke waktu Jumatnya. Wala farqa baina asli sabti wal khamisi wa baina asli jum'ati fi jawazi naqli salatil asri ila waqti salatil lati qablaha. Tidak ada bedanya baik itu asarnya di hari Sabtu atau asarnya di hari Kamis atau asarnya di hari Jumat. Kenapa dibedakan dengan hari Jumat asarnya? Kalau asarnya hari Sabtu kenapa boleh dimajukan ke zuhur, sedangkan asarnya hari Jumat enggak boleh? Apa pasal ini? Gitulah kira-kira. Jadi sebenarnya asik kalau kita baca itu, kita fikih itu cas. Kadang-kadang di dalam diri kita ini berantem sendiri gitu. Ini apa bedanya? Begitulah. Apa bedanya antara asarnya Sabtu, asarnya Kamis, dan asarnya Jumat? Sehingga asar Jumat enggak boleh dinaikkan ke dinaikkan ke waktu zuhurnya. Sementara asarnya Sabtu boleh dinaikkan ke waktu zuhurnya. Apa pasal ini? Nah, ini. Kemudian dalil kedua, khaffafallahu 'anil musafiri falam yujib 'alaihi salatal jum'ati wa ja'ala as-safara ahadal a'dzaril musqitah liwujubiha 'alaihi. Allah meringankan bagi orang musafir,
dan tidak mewajibkan baginya sholat Jumat, menjadikan safar perjalanan ini adalah salah satu uzur yang menggugurkan kewajiban Jumat itu. Kemudian wa ma'adzalika tasihhu minhu idza hadaraha, meskipun demikian sah hukum salat Jumat jika mereka hadir. Taisiran minallahi wa rahmatan, ini merupakan keringanan dari Allah dan kasih sayang Allah. Fa kaifa yushaddidu alaihi biman'ihi min jam'i salatil asri ma'aha, bagaimana beraninya melarang menjamak asar ke waktu Jumat sementara Allah berikan keringanan. Ya. Kalau dilihat kelompok pertama tadi dalil melarang kan enggak ada. Kelompok kedua juga dalil yang dilakukan oleh Nabi tidak ada. Rata-rata kedua-dua kelompok ini baiknya menghalangi, membolehkan menggunakan logika, ijtihad. Dalil ketiga, ittihadul waqti baina salatai adz-zuhri wal jum'ati ala sahihi min aqwali ahli ilmi, bahwa bersatunya waktu antara dua solat yaitu zuhur dan Jumat menurut pendapat yang sahih, pendapat ulama. Kalau satu waktunya berarti satu pula illatnya. Maka di sini di bagian keempat lanjutannya, idza wujidat illatul jam'i wujidal hukmu ma'aha, kalau didapatkan illat bolehnya jamak, maka didapatkan juga hukumnya sama. Hukumnya juga sama. Wasyari'u la yufarriqu bainal mutamasilat kama annahu la yajma'u bainal mukhtalifat. Syariat kita tidak membedakan dua hal yang sama sebagaimana tidak mensamakan dua hal yang beda. Ini agak filsafat sedikit ya bahasanya. Famal farqu baina jam'il jum'ati ma'al asri wa jam'idz zuhri ma'al asri idza stawaya fil masyaqqati. Apa bedanya menggabungkan Jumat dengan asar dan zuhur dengan asar padahal masyaqqahnya kesulitannya sama? Apa bedanya? Kenapa dibedakan? Padahal kesulitannya sama. Au kanatil masyaqqatu fi yaumil jum'ati asyad, atau bahkan kesulitan di hari Jumat itu lebih berat, lebih besar dibandingkan dengan zuhur. Al-masyaqqah. Karena al-masyaqqah tadi sesuatu yang memberatkan selalu mendatangkan keringanan. Kalau dilihat bisa saja Jumat lebih berat, lebih sulit dibandingkan dengan zuhur. Maka kalau zuhur boleh dijamakkan asar padanya, mengapa Jumat tidak boleh? Padahal sama-sama ada masyaqqahnya, ada beratnya. Nah, ini dalil keempat. Kemudian dalil kelima, logika terbalik dari dalil kelompok pertama. Apa itu? Walam yunqal 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an-nahya an yajma'al musafiru al-'asra ma'al jum'ati ma'a kasrati wuqu'i safar yaumal jum'ah walau kana la yajuz la nuqila dzalika. Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang musafir menjamak asar dan Jumat. Padahal perjalanan beliau banyak sekali di hari Jumat. Kalau tidak ada larangannya, kenapa dilarang? Mengapa enggak boleh? Kalau tadi ini logikanya tidak ada perintah, tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi menjamak asar dengan Jumat. Kata kelompok pertama, karenanya tidak boleh kita jamak asar dengan Jumat. Kelompok kedua ini mengatakan tidak ada larangan. Kenapa dilarang? Ini dia. Jadi semuanya kedua kelompok itu dengan ijtihadnya masing-masing. Kemudian ini kalau kita baca pendapat yang kuat mana, itu tergantung kecondongan si penulis itu kemana. Kalau si penulis condongnya kepada pendapat pertama, dia akan gunakan ar-rajihu min aqwali ahli ilm. Pendapat yang lebih kuat dari pendapat ulama adalah tidak boleh. Kalau si penulis kitab itu condongnya kepada membolehkan, dia akan mengatakan, termasuk ini tulisan mengambil pendapat yang kedua. Warrajihu min aqwali ahli ilmi jawazu jam'il asri ma'al jum'ati jam'u taqdimin faqat.
pendapat yang rajih, yang kuat, yang paling terpilih dari pendapat-pendapat ahli ilmu, ulama maksudnya, bolehnya menjamak asar bersama Jumat dengan jenis jamak takdim saja. Ini pendapat siapa tadi? Ulama Syafi'iyah. Dan kami pribadi lebih condong pendapat ini. Lebih condong pendapat ini. Jadi Pak, nanti kalau musafir lagi pilih bila satu boleh, dua boleh, yang enggak boleh Jumat tidak, zuhur tidak. Ini jelas kita sepakat itu yang enggak boleh. Nah, dan kalau kita baca lagi dengan banyak referensi, panjang sekali. Bahkan ada satu kitab yang tidak habis-habisnya bantah-membantah dalam hal ini, digunakan dalil ini dibantah oleh ini, dalil ini dibantah lagi. Asyik, tapi asyik kita bacanya. Namun kalau kita memilih, kalau secara pribadi kami lebih memilih pendapat yang mengatakan boleh menjamak asar dan Jumat. Ada pendapat ketiga, pertengahan sebenarnya, dia mengkombinasikan ini. Tidak kita sebutkan di sini. Pendapat ketiga mengatakan silahkan sholat Jumat bersama mustautinin, para mukimin. Kita musafir tapi sholat Jumat bersama mukim. Di saat sholatnya nanti kita niatnya zuhur qasar, sehingga tidak ada keraguan lagi boleh enggak jamak. Kalau sudah niatnya zuhur, sudah aman. Pertanyaan berikutnya, boleh enggak beda niat antara imam dengan makmum? Nah, ini lagi masalah. Ini lagi masalah. Terjadi perbedaan pendapat. Dalam hal ini juga kami selalu memilih pendapat mengatakan bolehnya perbedaan antara niat imam dengan makmum. Contohnya nanti sholat tarawih, imam sudah masuk sholat tarawih, kita belum isya, boleh kita berimam kepada yang sholat sunnah. Dan ini dalilnya sangat banyak. Di antaranya kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika telah sholat isya bersama Nabi SAW, lalu pulang ke kampung halaman, beliau jadi imam. Beliau sholat sunat, makmumnya sholat wajib, sholat isya. Nah, boleh juga kalau kita ragu-ragu nanti boleh jamak antara asar dengan Jumat, jadikan saja niat kita sebagai makmum itu zuhur 2 rakaat, mengqasar, setelah itu langsung kita qamat lagi, sambung sholat asar 2 rakaat. Nah, enak. Selesai, alhamdulillah. Ada yang ingin kita diskusikan? Kita persilakan. Nah, silakan. Masya Allah, ini jauh. Oh, dari Sabang. Jauh-jauh dari Sabang nih. Musafir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sepihak dengan Ustaz ya. Pilih nomor 2 Ustaz. Begitu ya? Ya. Karena enak? Ya, karena enak. Atau karena dalil? Masalahnya gini Ustaz, yang ingin saya tanyakan. Saya kan dari Sabang nih. Nah, misalnya kita mau berangkat ke Banda Aceh itu kapal jam 2 hari Jumat. Gimana tuh dari Sabang, dari tempat saya tinggal ke Balohan itu sekitar 10 kilo. Kemudian saya ambil sholat Jumat, sekaligus saya jamak. Asar saya bawa ke Jumat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Karena kan masih istilahnya apa? Masih di Sabang. Masih di Sabang. Baik. Tapi saya dari rumah sudah niat mau musafir, mau pergi gitu. Karena takut mungkin masalah kapal nanti dan lain sebagainya lah. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pertanyaan lebih menjurus, kapan seseorang dikatakan mendapat gelar musafir? Karena dari gelar musafir inilah akan mendapatkan dispensasi atau tidak. Nah, pertanyaan, kapan seseorang mendapatkan gelar musafir? Ketika membahas tentang pembahasan kitab Siyam, Abu Basrah rahimahullahu ta'ala menyebutkan beliau melakukan perjalanan di bulan Ramadan. Kemudian setelah melewati, beliau naik kapal laut meninggalkan kampung halamannya, masih terlihat bangunan rumahnya. Beliau panggil sahabat, ayo kita makan. Abu Basrah sahabat-sahabatnya mengatakan, bukankah kita masih alam nakun narul buyut? Bukankah kita masih lihat itu rumah-rumah?
Abu Basrah mengatakan, "Atarghabu an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidakkah engkau suka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Langsung saat itu makan Abu Basrah. Di sini jadikan oleh para ulama standar orang tersebut sudah mendapat gelar musafir adalah ketika keluar dari akhir bangunan tempat KTP dia tinggal. Kalau seandainya kita tinggal di Sabang bawah, begitu masuk Balohan masih satu desa atau bukan? Berubah kan? Kita tinggal di Lamprit. Batas Lamprit ini misal ada Lambuk misalkan. Begitu masuk Lambuk sudah keluar kita dari kampung halaman, mendapat gelar safar. Kita sudah dikatakan musafir. Artinya mendapat dispensasi syariat. Boleh mengqasar jamak salat, boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Begitu pula nanti ketika pulang dari Medan musafir sampai dari Medan pulang ke Lamprit. Belum sampai ke Lamprit, waktu zuhur masih kita sudah di bandara. Belum sampai di sini, di bandara masuk waktu zuhur, belum masuk ke kampung tempat kita tinggal, masih dapat dispensasi. Kalau sudah sampai di sini, waktu asar, zuhur tadi nggak sempat di pesawat, maka solat zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, tidak dapat lagi dispensasi karena sudah menjadi mukim. Di standarnya, akhir bangunan keluar kita dari kampung tempat kita tinggal, itu sudah mendapatkan gelar musafir. Nah, tidak seragu. Terima kasih. Ada lagi? Ada Ustaz? Nah, fadhal. Ustaz. Mana Sini Ustaz. Mana? Bismillah. Menarik sekali Ustaz pemaparan antum tentang hukum bolehnya menjama antara salat Jumat dengan asar. Iya. Saya termasuk yang sering safar, jadi sering mendengar hal ini. Oh, ini beliau dari Makassar ini. Masya Allah. Nah, cuman ada satu hal yang saya agak tergelitik dengan pernyataan antum tadi. Mana larangan gitu ya. Sementara dalam kajian-kajian yang sering kita dengar hari-hari ini tidak boleh beribadah kecuali ada dalil. Nah, dan itu pendapat yang pertama tadi begitu Ustaz. Ya kan? Nah, kemudian barusan ada pertanyaan antum, kan tidak ada larangan. Sementara kaidahnya kalau ibadah itu al-asru fil ibadati haramun, ya, istrinya ibadah lah haram kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang kebolehannya. Nah, kita sering mendengar pernyataan ustaz-ustaz begitu. Selama tidak ada dalil, tidak boleh kita lakukan. Kalau itu urusan ibadah, berbeda dengan urusan dunia. Bahkan bisa menjadi bid'ah kan begitu. Nah, bahkan hari ini muncul pernyataan yang lebih ekstrim. Kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut hadis? Masya Allah. Nah, kan begitu. Jadi Imam Syafi'i bukan ahli hadis. Akhirnya kan ini jadi masalah besar di tingkat thalibul ilmi hari ini. Ya kan? Dibentur-benturkan antara imam mazhab dengan dalil, dengan hadis. Kamu pilih Imam Syafi'i apa pilih hadis? Nah, kalau kita mendengar tadi pemaparan antum, pendapat yang kedua itu logika, tidak ada dalil. Bahkan mengatakan tidak larangan, kenapa tidak boleh? Loh, bukankah ibadah itu harus ada perintah, bukan larangannya yang dicari, tapi perintahnya. Nah, apakah kelompok kedua ini tidak ngerti dalil atau tidak ngerti hadis ini, tidak ngerti kaidah ini, atau bagaimana Ustaz? Atau hari ini ada ustaz-ustaz yang terlalu pintar berpendapat sehingga kok terlihat terjadi kontroversi di kalangan ahli ilmu hari ini, baik kalangan para ustaz, terlebih kami yang cuman tolib-tolib yang baru belajar ini Ustaz. Jadi terlihat sangat sulit memahami sekarang agama karena pernyataan yang terlalu terlihat sempit tadi. Kalau tidak ada dalil, maka itu bid'ah. Jadi semua yang tidak ada dalil bid'ah, meskipun ada pendapat dari para ulama. Kamu ikut Syafi'i apa ikut hadis? Ini yang sering saya dengar begitu Ustaz. Nah, bagaimana penjelasan ini Ustaz? Tafadhal. Syukran jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Benar sekali kaidah yang disampaikan oleh kelompok pertama tadi, bahwa hukum asal al-aslu fil ibadati al-man'u. Ini yang ditekankan oleh kelompok pertama. Wal aslu fil ibadati al-man'u illa bidalil. Hukum asal dalam ibadah itu terlarang kecuali dengan dalil. Kelompok kedua ini mengatakan sebenarnya ada dalilnya. Nabi menjamak asar dengan zuhur. Zuhur itu dikiaskan kepada Jumat. Boleh enggak dikiaskan? Menurut kelompok kedua boleh dikiaskan. Kalau tidak boleh dikiaskan, mana dalil kalian melarang kias di situ? Ya, enak ya. Jadi intinya dua-dua
tidak ada dalil sharih disebutkan, yang jelas tidak boleh dan jelas mengatakan harus, tidak ada. Disinilah kesempatan kita untuk belajar dewasa dalam perbedaan. Nah, cocok ya? Cukup, alhamdulillah. Terima kasih sudah masuk waktu. Tadaburnya kita undur pada kepakan waktu nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.